Itu semua terjadi pada pemerintahan Joko Widodo. Begitu banyak kekeliruan pemerintah yang didiamkan oleh para legislator. Walaupun mereka tahu itu salah, tapi sebagian legislator adalah anak buah dari Jokowi. Jadi mereka manut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya pemerintahan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka sudah terbentuk. Dan untuk sementara para menteri dan wakil menteri sedang digembleng di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, di Gunung Tidar, agar tujuannya adalah mereka mempunyai nasionalisme tinggi saat mereka menjabat sebagai menteri. Dan kita harapkan adalah tidak seperti pemerintahan Jokowi, di mana mereka, ya katakanlah seenaknya mereka untuk menjabat apa yang mereka inginkan, ya mereka lakukan. Semoga saat penggemblengan ini selesai, mereka mempunyai motivasi tinggi untuk memajukan negara Indonesia ini. Mereka digembleng dari tanggal 24 Oktober sampai 27 Oktober, hari Minggu. Tapi saya tidak membicarakan penggemblengan mereka di Akademi Militer. Yang saya mau bicarakan adalah seumpamanya pemerintahan Prabowo ini tidak ada oposisi saat Prabowo dan Gibran bertugas memajukan negara ini, apa yang akan terjadi? Itu pertanyaannya. Nah, dalam koran Tempo ini saya kutip sedikit mengenai, tapi untungnya satu hal, Nasdem dan PDIP tidak tergabung di dalam pemerintahan Prabowo. Walaupun mereka mendukung penuh dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran ini, tapi mereka tidak memberikan wakilnya untuk menjabat di pemerintahan Prabowo. Saya mengutip dalam koran Tempo ini, korantempo.co, tertulis, matilah demokrasi jika tidak ada oposisi di pemerintahan Prabowo. Saya akan bacakan dari berita koran Tempo ini. Jika Partai Demokrasi Indonesia bergabung di dalam koalisi pemerintahan Prabowo, niscaya bakal sangat kuat karena stabilitas politik bisa terus terjaga dalam 5 tahun ke depan. Bendahara Umum PDIP, Oli Dondo Kambe, pada Ahad tanggal 6 Oktober 2024 mengatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo dan Gibran. Salah satu indikasinya adalah Puan Maharani yang juga Putri Megawati telah dilantik sebagai Ketua DPR. Bergabungnya PDIP akan membuat segala kebijakan Prabowo lolos dengan mudah di DPR. Untungnya sampai saat ini belum. Semoga tidak bergabung, karena akan tetap menjadi oposisi itu lebih baik dibandingkan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Tanpa kehadiran oposisi atau penyeimbang di DPR, pengawasan terhadap transparansi serta akuntabilitas pemerintahan bakal memudar. Bahkan bisa hilang sama sekali. Tak ada kontrol terhadap pemerintahan Prabowo jika PDIP dan Nasdem bergabung. Pemerintahan yang berjalan tanpa kontrol pasti akan menimbulkan banyak masalah dan kekacauan, seperti penyalahgunaan kekuasaan, dan pemerintah akan bersikap sangat otoriter. Tanpa pengawasan oposisi, pemerintahan Prabowo akan berlumur dengan korupsi. Eksekutif dan legislatif bakal terus berpesta pora menghamburkan uang negara. Korupsi berjamaah pasti akan meningkat, pasti itu. KKN juga pasti akan meningkat. Dan kondisi ini tidak hanya akan terjadi di daerah ataupun pusat, tapi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Itu pasti. Itu semua terjadi pada pemerintahan Joko Widodo. Begitu banyak kekeliruan pemerintah yang didiamkan oleh para legislator. Walaupun mereka tahu itu salah, tapi sebagian legislator adalah anak buah dari Jokowi. Jadi mereka manut saja. Dengan sokongan dari Dewan atau DPR, pemerintah leluasa menerapkan sistem ketatanegaraan. Muncullah undang-undang seperti Omnibus Law yang sangat banyak diprotes oleh para buruh di Indonesia. Bukan hanya di pusat, tapi juga di daerah-daerah. Orientasi pemerintah dan DPR hanya menguntungkan sekelompok orang seperti para oligarki. Semoga saja di zaman Prabowo ini pemerintahnya lebih fokus dan lebih mementingkan rakyat Indonesia dibandingkan para oligarki yang sudah punya triliunan rupiah di akun banknya mereka. Dibandingkan rakyat Indonesia kebanyakan pada saat ini yang lebih membutuhkan pekerjaan juga pendidikan.
Jadi saya rangkum mengenai oposisi ini. Jika pemerintahan tidak ada oposisi, apa yang akan terjadi? Pertama adalah potensi korupsi akan lebih meningkat. Tanpa pengawasan yang ketat, peluang untuk korupsi, peluang untuk penyalahgunaan wewenang kekuasaan akan semakin jelas dan akan semakin terasa. Yang kedua adalah lemahnya demokrasi. Oposisi adalah pilarnya demokrasi. Tanpa oposisi, lebih cenderung akan mengarah kepada otoriter dalam pemerintahan tersebut. Semoga ini menjadi renungan kita semua, karena tanpa oposisi, pemerintah akan lebih bersikap otoriter dan bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti merubah undang-undang, membuat kebijakan yang mungkin sangat merugikan untuk masyarakat. Dan semoga pemerintahan Prabowo tidak seperti pemerintahan Jokowi sebelumnya yang menghancurkan demokrasi Indonesia. Salam.